Ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, lebih yaitu tentang protokol kesehatan. Apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya, kalau dalam Paku Badung itu. Baik, jadi Al-Habib dalam tahanan, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sidang HRS kembali digelar pada hari ini. Pengacara menyebut akan ada kejutan. Sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim. Tim pengacara Habib Rizik menyebut akan ada kejutan dalam sidang kerumunan tersebut. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal membenarkan persidangan Habib Rizik yang akan digelar pada hari ini. Sidang kali ini terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan. Pada hari ini perkara nomor 221, 222, dan 226 untuk Ketua Majelis Suparman Nyompa, dengan perkara 223 Ketua Majelis Hatwanto, hingga besok sidang ada 4 berkas. Sementara itu, tim pengacara Habib Rizik senada dengan Alex soal kasus yang disidangkan. Tim pengacara Habib Rizik menyebut akan ada kejutan dalam sidang ini. Kerumunan Petamburan, pada hari ini pun ada kejutan, tunggu saja, ujar Aziz Yanuar dihubungi terpisah. Aziz juga mengkonfirmasi Habib Rizik akan memilih diam seperti dalam sidang sebelumnya. Aziz juga tak menjelaskan kejutan Habib Rizik akan terkait dengan kejutan atau tidak. Habib Rizik Syihab sebelumnya memilih diam dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pekan lalu. Berulang kali ditanya hakim, Habib Rizik hanya merespon dengan diam. Sikap Habib Rizik ini berbeda dengan saat awal sidang. Persidangan yang awalnya digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan, perkara kerumunan di Petamburan dan juga Mega Mendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab Jumat 19 Maret. Sebelum dakwaan dibacakan, Habib Rizik awalnya ngotot ingin mengikuti sidang secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan dari Barreskrim Polri. Bahkan dia juga sempat memberontak serta mengaku dipaksa dan didorong. Kan saya tolak sidang online, kok saya dipaksa begini? Bukan tidak menghadiri sidang, saya hendak mengikuti sidang offline. Hadir di ruang sidang. Sidang online saya tidak siap, saya sudah sampaikan alasannya. Begitu sambungnya. Sidang Habib Rizik Syihab kembali digelar secara virtual dan 1.400 personel gabungan telah disiapkan. Sidang lanjutan Habib Rizik Syihab akan digelar kembali secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Selasa 23 Maret. Betul, sidang akan digelar secara virtual. Begitu kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal pada wartawan pada hari Selasa 23 Maret. Sementara itu untuk Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa sebanyak 1.400 personel akan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan sidang pada hari ini. Katanya mereka telah menyiapkan 1.400 personel gabungan. Nanti yang akan dikedepankan adalah 750 personel, sisanya adalah cadangan, ujarnya pada wartawan. Habib Rizik saat ini tengah didakwa atas 3 perkara. Yang pertama, perkara nomor 221/Pit sekian, tim terkait kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian perkara dengan nomor 225/Pit B
Sekian terkait dengan hasil swab tes di Rumah Sakit Umi. Sementara yang terakhir perkara nomor 226 sekian terkait dengan kasus kerumunan di Megamendung Bogor. Rizal Ramli pun juga berkomentar soal sidang Habib Rizik. Kok sampai segitunya hakim nurut kekuasaan? Habib Rizik Syihab kembali menjadi pusat perhatian. Mantan imam besar FPI itu ngotot meminta hakim memberinya hak untuk hadir di ruang sidang. Tapi hakim tampaknya sudah kekeh dengan kebijakan untuk tetap melanjutkan sidang Habib Rizik secara online. Sebagai sikap protes, Habib Rizik yang merasa diperlakukan kasar dan hina memilih aksi diam atau tutup mulut dalam persidangan. Ekonom senior Rizal Ramli menilai tindakan pengadilan terhadap Habib Rizik ini berlebihan. Hal ini menguatkan dugaan banyak pihak bahwa persoalan Habib Rizik bukanlah semata urusan hukum. Dari awal sudah kelihatan bahwa ini urusan politik, ujar Rizal saat diwawancarai Refli Harun dalam video yang berjudul Sidang Habib Rizik, Bukti Pengadilan Politik, dikutip pada hari Selasa 23 Maret. Menko Maritim di periode pertama Presiden Jokowi itu juga mengaku sudah melihat gejala bahwa Habib Rizik bakal menjadi target sejak akan pulang dari Arab Saudi. Ketika itu Habib Rizik mengatakan akan memimpin revolusi meskipun narasinya belakangan menjadi revolusi akhlak. Semua tahu kok ini pengadilan politik. Kita dulu di Bandung zaman mahasiswa juga diadili dan semua orang sebut itu pengadilan politik, bukan kriminal. Masalahnya pengadilan Habib Rizik ini kok sampai segitunya. Hakim itu nurut sama kekuasaan. Zaman Orde Baru malah lebih beradab. Terdakwa dihadirkan di persidangan. Ketika ditanya bahwa pernyataannya itu bertentangan dengan penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa urusan pengadilan bukan urusan pemerintah, Rizal tertawa. Mahfud MD itu teman saya sampai sekarang. Posisinya memang mengharuskan dia membuat statement seperti itu. Begitu kata Rizal. Karena itu Rizal juga mengingatkan para hakim kasus Habib Rizik untuk mengingat sumpah mereka. Ini sih permainannya rendah banget. Soeharto lebih beradab. Ini akan membuat pengadilan di Indonesia just like a joke. Kalau mau hukum ya hukum saja lah, nggak usah pakai sirkus yang tidak lucu kayak begini. Pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril menyampaikan analisis terkait dampak persidangan online yang berlangsung sejak pandemi terhadap psikologis terdakwa maupun majelis hakim. Analisis disampaikan Reza pasca polemik penolakan ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab mengikuti persidangan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut pakar yang menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi UGM itu, persidangan daring bukan sekadar masalah format atau mekanisme penyelenggaraan semata. Ketika persidangan dilangsungkan secara virtual, ada sekian banyak dampak psikologis yang muncul.